Dalam lautan kosmik kesadaran, kita adalah percikan cahaya yang unik. Namun cahaya seringkali ditemani oleh bayang-bayang. Hari ini, kita akan menyelami kedalaman jiwa, menuju tempat di mana cahaya dan kegelapan berpadu. Mereka yang terpilih, para pembawa visi dan pembawa pesan, seringkali merasa terisolasi dalam perjalanan spiritual mereka. Seperti bintang yang bersinar terang di langit malam, mereka menarik perhatian, namun juga merasakan kesendirian yang mendalam. Luka adalah tempat cahaya masuk ke dalam dirimu. Luka-luka batin yang mendalam seringkali menjadi pintu gerbang menuju kesadaran yang lebih tinggi. Kesadaran yang dipertajam adalah pedang bermata dua. Ia memungkinkan kita melihat keindahan yang tersembunyi di balik realitas, namun juga memaparkan kita pada penderitaan dunia. Beban untuk membawa perubahan dan penyembuhan dapat terasa sangat berat. Dalam kesendirian yang dalam, kita seringkali bertanya-tanya, mengapa aku? Namun, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Banyak yang telah berjalan di jalan ini sebelum Anda. Mereka yang telah merasakan beban kepemimpinan spiritual, mereka yang telah berjuang melawan kegelapan dalam diri. Dalam perjalanan spiritual, kita akan menemukan momen-momen kegembiraan yang tak terlukiskan, tetapi juga akan mengalami malam-malam yang gelap gulita. Jangan takut akan kegelapan, karena di sanalah kita akan menemukan kekuatan sejati kita. Menjadi terpilih bukanlah sebuah jalan yang mulus. Ada ujian, cobaan, dan kegelapan yang harus kita lalui. Dalam video ini, kita akan bersama-sama menyelami kedalaman jiwa dan mengungkap rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik cahaya keilahian. Mari kita mulai petualangan ini. Pertama, mata batin yang terbuka. Ini seperti memiliki sistem radar yang disempurnakan yang menangkap hal-hal kecil dalam hidup. Anda merasakan hal-hal yang mungkin dilewatkan oleh orang lain, seperti emosi, energi, dan kebenaran yang mendasarinya. Persepsi tajam ini adalah hadiah tetapi juga beban. Bayangkan berjalan ke sebuah ruangan dan langsung merasakan stres, kemarahan, atau kesedihan semua orang yang ada. Ini bisa sangat tidak nyaman. Anda mungkin menyerap rasa sakit dan perjuangan orang-orang di sekitar Anda, membuat interaksi sehari-hari melelahkan dan membuat Anda merasa terkuras. Beratnya penderitaan dunia bisa terasa seperti badai yang tak henti-hentinya, menghantam indera Anda dan membuat sulit untuk menemukan kedamaian dan ketenangan. Sensitivitas yang meningkat ini mungkin membuat Anda terlalu memikirkan dan meragukan persepsi Anda, yang menyebabkan kelelahan mental dan bahkan kelelahan. Belajar untuk menavigasi sensitivitas ini sangat penting untuk menjaga kesejahteraan Anda. Kedua, panggilan jiwa. Memiliki tujuan unik bisa terasa seperti membawa beban batu besar di pundak Anda. Sementara itu memberi arah dan makna dalam hidup Anda, itu juga membawa tekanan dan tanggung jawab yang sangat besar. Ini seperti diberikan misi kosmik tanpa buku petunjuk. Rasa tanggung jawab ini bisa menyebabkan pertanyaan diri yang konstan dan ketakutan untuk tidak memenuhi potensi Anda. Anda mungkin merasa perlu terus-menerus membuktikan diri, berusaha untuk kesempurnaan dalam segala hal yang Anda lakukan. Ekspektasi, baik yang dipaksakan sendiri atau yang dirasakan dari orang lain, bisa menakutkan. Seringkali, Anda menemukan diri Anda mengorbankan keinginan dan waktu luang pribadi, merasa bersalah karena mengambil istirahat ketika masih banyak yang harus dicapai. Ketakutan dan tekanan kegagalan sangat besar, membuat Anda terus-menerus memikirkan cara menjadi lebih sukses dalam semua aspek kehidupan Anda. Apakah itu pekerjaan yang lebih baik, rumah yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, atau bahkan teman dan hubungan yang lebih baik? Tekanan untuk berhasil bisa menutupi kegembiraan dan kepuasan yang seharusnya dibawa oleh tujuan unik Anda. Ketiga, beroperasi pada getaran yang lebih tinggi. Ketika jiwa kita memilih untuk bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi, kita memasuki sebuah dimensi kesadaran yang berbeda. Bayangkan diri Anda sebagai sebuah instrumen yang sangat sensitif, mampu menangkap harmoni semesta. Setiap getaran, setiap emosi, setiap pikiran beresonansi dalam diri kita. Dalam keadaan ini, kita merasakan kegembiraan yang mendalam, koneksi yang kuat dengan segala sesuatu, dan pemahaman yang intuitif tentang dunia. Namun,
Di sisi lain, kita juga menjadi sangat peka terhadap disonansi dan ketidakseimbangan. Kegelapan dan cahaya, kebahagiaan dan kesedihan, semua terasa begitu nyata dan intens. Seperti seorang penari yang bergerak selaras dengan musik kosmik, kita seringkali merasa terisolasi di tengah kerumunan. Orang-orang di sekitar kita mungkin tidak dapat menangkap melodi yang kita dengar atau merasakan getaran yang menggerakkan langkah kita. Perbedaan ini dapat menciptakan perasaan kesepian yang mendalam, seolah-olah kita adalah bintang tunggal yang bersinar di langit malam. Menjaga getaran tinggi adalah sebuah perjalanan spiritual yang penuh tantangan. Kita harus terus-menerus membersihkan aura kita dari energi negatif, membumi diri agar tidak terbawa arus, dan memelihara cahaya batin kita. Ini adalah sebuah perjuangan yang konstan, namun juga sebuah hadiah yang tak ternilai. Keempat, menyatu dalam lingkaran kasih. Jiwa Anda merindukan untuk menyatu dengan komunitas, berbagi berkah, dan menjadi cahaya bagi sesama. Anda dengan tulus ingin dunia ini menjadi taman surgawi, tempat setiap jiwa merasa terhubung dan dihargai. Seringkali, Anda menjadi tempat berlindung bagi mereka yang mencari kedamaian dan bimbingan. Namun, dalam aliran kasih yang tak berkesudahan, terkadang Anda merasa terbebani. Beban harapan yang dipikul dapat terasa berat, membuat Anda lupa akan kebutuhan jiwa Anda sendiri. Rasa bersalah kerap menghampiri ketika Anda ingin sejenak menepi. Batasan terasa sulit untuk ditegakkan, seolah-olah mengabaikan sesama adalah sebuah dosa. Dalam perjalanan berbagi ini, seringkali Anda merasa tak terlih dan tak terhargai. Pertanyaan-pertanyaan mulai muncul. Apakah kontribusiku berarti? Apakah aku sudah cukup? Kegelisahan ini perlahan merayapi hati, mengikis semangat yang pernah membara. Anda bagaikan lilin yang terus menyala, menghangatkan sekitarnya namun perlahan meleleh. Keinginan untuk terus memberi tanpa henti membuat Anda lupa bahwa Anda pun perlu dirawat. Kelima, ketahanan melalui tantangan. Ketahanan adalah mahkota yang memahkotai jiwa para pejuang spiritual. Ibarat seorang pendekar yang terus diasah dalam pertempuran, setiap tantangan adalah palu yang memurnikan jiwa. Namun, di balik kilauan kekuatan ini, tersimpan rahasia kelam. Maraton spiritual ini tak pernah berakhir. Setiap garis finish yang terlampaui hanya menjadi awal dari lintasan baru. Tantangan demi tantangan silih berganti datang, menguji batas kesabaran dan keteguhan hati. Tekanan yang tak kunjung reda ini dapat mengikis semangat dan menanamkan benih-benih kegelisahan. Luka batin pun tak terelakkan. Setiap goresan pengalaman pahit meninggalkan bekas yang mendalam di sanubari. Luka-luka ini, jika tak segera diobati, dapat menghambat pertumbuhan jiwa dan mengaburkan cahaya batin. Perasaan kesepian pun kerap menghantui. Jarang sekali ada yang memahami kedalaman perjuangan spiritual ini. Ketiadaan teman seperjalanan dapat menimbulkan rasa terisolasi dan menambah beban yang dipikul. Harapan untuk selalu menjadi sosok yang kuat dan tegar dapat menjadi belenggu tersendiri. Tekanan untuk menyembunyikan kelemahan dan kerentanan dapat menciptakan jurang yang dalam antara diri sejati dan citra diri yang ingin ditampilkan. Ketahanan sejati bukanlah tentang menjadi batu karang yang tak tergoyahkan, melainkan tentang kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan dan menemukan kekuatan penyembuhan di dalam diri. Di tengah badai kehidupan, penting bagi kita untuk meluangkan waktu untuk merawat jiwa. Dengan demikian, kita dapat terus melangkah maju dengan hati yang tenang dan jiwa yang utuh. Yang keenam, kesepian dan isolasi yang mendalam. Meskipun Anda memiliki kesadaran yang tinggi dan wawasan spiritual, kemungkinan besar Anda mengalami kesepian dan isolasi yang mendalam. Kesendirian ini bisa menjadi beban sekaligus ruang untuk pertumbuhan, tetapi tidak dapat disangkal bahwa hal ini sangat memberatkan jiwa. Ini seperti menjadi penjaga mercusuar yang sendirian, membimbing orang lain tetapi terisolasi dari daratan. Perspektif unik dan wawasan mendalam Anda membuat Anda berbeda dari orang-orang di sekitar Anda, sehingga sulit menemukan orang yang benar-benar memahami perjalanan Anda. Sementara orang lain terlibat dalam percakapan sehari-hari, Anda seringkali tenggelam dalam kontemplasi tentang kebenaran yang lebih dalam dan misteri spiritual. Ketidaksesuaian ini bisa membuat interaksi sosial terasa dangkal dan tidak memuaskan.
Anda mungkin merasa sulit untuk berhubungan dengan kekhawatiran sepele orang lain yang mengarah pada perasaan keterasingan atau bahkan kecanduan substansi. Kurangnya hubungan yang bermakna dapat menciptakan kekosongan, membuat Anda merasa seolah-olah Anda menavigasi jalan Anda sepenuhnya sendirian. Isolasi ini bukan hanya sosial, itu juga emosional. Anda membawa beban wawasan dan tantangan Anda sendirian, sering tanpa seorang sahabat yang bisa berbagi pengalaman Anda. Ini bisa menyebabkan stres yang terinternalisasi dan kelelahan emosional karena tidak ada saluran untuk pikiran dan perasaan Anda. Kesendirian juga bisa memperbesar keraguan diri dan pertanyaan eksistensial. Tanpa dukungan atau validasi eksternal, Anda mungkin mulai meragukan validitas dan tujuan perjalanan Anda. Ini bisa berputar ke perasaan tidak berarti dan putus asa, membuatnya lebih sulit untuk tetap termotivasi dan positif di dunia yang bisa sangat tidak ramah. Ketujuh, tekanan kepemimpinan. Sebagai seorang pemimpin alami, Anda dipanggil untuk menjadi cahaya bagi banyak jiwa. Namun, di balik sorot lampu kepemimpinan, tersimpan beban yang tak terlihat banyak orang. Anda dihadapkan pada ekspektasi tinggi untuk selalu memiliki jawaban yang tepat, membuat keputusan yang bijaksana, dan menjadi kekuatan yang tak pernah goyah. Beban ini bagaikan mahkota yang indah namun berat. Anda diharapkan menjadi pilar yang kokoh, tempat orang lain bersandar. Namun, di balik kekuatan yang Anda pancarkan, terkadang Anda merasa rapuh dan rentan. Keraguan mulai merayap, dan pertanyaan tentang kapasitas diri muncul. Apakah saya cukup baik? Apakah saya layak memimpin? Sindrom penipu kerap menghantui para pemimpin. Ketakutan akan kegagalan dan penilaian negatif membuat langkah Anda terasa berat. Setiap keputusan yang Anda ambil menjadi sorotan, dan tidak semua orang akan memahami niat murni Anda. Dalam perjalanan kepemimpinan ini, Anda mungkin merasa terisolasi. Menemukan seseorang yang benar-benar mengerti beban Anda, yang dapat menjadi teman sejati dalam perjalanan spiritual ini, adalah sebuah anugerah. Kepemimpinan bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang pertumbuhan. Anda adalah manusia biasa yang sedang belajar dan berkembang. Izinkan diri Anda untuk merasa, untuk ragu, dan untuk meminta bantuan. Ingatlah, Anda tidak sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar yang selalu menyertai Anda. Dengan menyelaraskan diri dengan sumber kekuatan ini, Anda akan menemukan kedamaian di tengah badai. 8. Pemahaman intuitif. Pemahaman intuitif adalah anugerah ilahi, sebuah jendela yang terbuka ke alam semesta yang tak terlihat. Bagi mereka yang memilikinya, dunia ini adalah lautan energi yang bergelombang, di mana setiap individu memancarkan getaran uniknya. Namun, karunia ini juga membawa tantangan tersendiri. Seolah-olah memiliki radar yang selalu menyala, individu intuitif terus-menerus disuguhi aliran informasi yang tak terbendung. Setiap tatapan mata, setiap kata yang terucap, bahkan setiap pikiran yang terlintas di benak orang lain menjadi sebuah teks yang dapat dibaca. Ini adalah kemampuan yang luar biasa, namun juga bisa menjadi beban yang berat. Bayangkanlah diri Anda sebagai seorang musafir yang berjalan melalui pasar yang ramai. Tidak hanya Anda mendengar suara-suara yang bergema, Anda juga merasakan emosi setiap orang yang berlalu lalang. Anda mendengar bisikan hati mereka, merasakan kegelisahan, harapan, dan ketakutan mereka. Ini adalah pengalaman yang kaya namun juga bisa sangat melelahkan. Konstannya aliran informasi ini dapat menciptakan perasaan terisolasi. Meskipun dikelilingi oleh orang lain, individu intuitif sering merasa seperti seorang asing di negeri sendiri. Mereka kesulitan untuk membangun koneksi yang mendalam karena selalu melihat jauh di balik permukaan. Ini seperti menjadi seorang peramal yang selalu melihat masa depan. Anda mengetahui jalan yang akan dilalui, namun tidak memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Pengetahuan ini dapat menjadi beban yang berat, karena Anda menyadari bahwa banyak orang berjalan menuju kehancuran, namun tidak dapat mencegahnya. Untuk mengatasi tantangan ini, individu intuitif perlu belajar untuk membumi. Mereka perlu menemukan cara untuk menyaring informasi yang mereka terima, untuk membedakan antara suara hati mereka sendiri dan suara-suara dari luar. Mereka juga perlu belajar untuk menghargai momen sekarang,
untuk menikmati keindahan dunia tanpa terjebak dalam analisis yang berlebihan. Jiwa kita seringkali diibaratkan sebagai sebuah sumur kasih sayang. Kita memiliki hasrat yang mendalam untuk berbagi, untuk memberikan sebanyak mungkin kepada dunia. Namun, seperti halnya sumur yang terus-menerus diambil airnya tanpa diisi kembali, kita pun bisa mengalami kekeringan batin. Tekanan untuk selalu hadir, untuk selalu menjadi sandaran bagi orang lain, seringkali membuat kita mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Kita merasa bersalah ketika ingin mengatakan tidak, takut dianggap egois. Padahal, sebagaimana seorang ibu yang merawat diri agar dapat memberikan yang terbaik untuk anaknya, kita juga perlu merawat jiwa kita agar dapat terus mengalirkan kasih sayang. Di dalam diri kita, seringkali terjadi pergulatan antara keinginan untuk membantu dan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan. Kita merasa terbebani oleh harapan orang lain, takut mengecewakan mereka. Rasa bersalah pun kerap menghantui, membuat kita merasa egois ketika ingin meluangkan waktu untuk diri sendiri. Padahal, dalam ajaran spiritual, kita diajarkan bahwa untuk dapat memberikan yang terbaik kepada dunia, kita harus terlebih dahulu mengisi diri kita. Seperti sebuah lilin yang menyala, kita harus terus-menerus diberi minyak agar cahayanya tetap terang. Kunci dari semua ini adalah keseimbangan. Kita perlu belajar untuk memberikan tanpa mengorbankan diri sendiri. Kita perlu belajar untuk mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Kita perlu belajar untuk memprioritaskan perawatan diri sebagai bagian dari perjalanan spiritual kita. Dengan menemukan keseimbangan ini, kita tidak hanya akan merasa lebih bahagia dan damai, tetapi juga akan menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Kita akan menjadi contoh nyata bahwa kasih sayang yang sejati lahir dari hati yang utuh dan terawat dengan baik. Empati dan belas kasih adalah cahaya jiwa yang menerangi jalan kita. Kualitas-kualitas ini adalah anugerah suci yang menghubungkan kita dengan sesama dan alam semesta. Namun, di balik keindahannya, tersimpan tantangan yang mendalam. Seperti seorang ibu yang rela memberikan segalanya untuk anaknya, kita seringkali terdorong untuk memberikan lebih dari yang kita miliki. Namun, memberikan tanpa batas dapat menguras energi vital kita, meninggalkan perasaan hampa dan terasing. Saat kita terlalu larut dalam penderitaan orang lain, kita risik kehilangan keseimbangan batin dan melupakan kebutuhan diri sendiri. Menjadi empati yang tinggi juga berarti rentan terhadap pengaruh emosi negatif orang lain. Pikiran-pikiran berat dan perasaan-perasaan sakit dapat menyelimuti jiwa kita, mengaburkan cahaya batin kita. Jika tidak dikelola dengan bijaksana, empati yang berlebihan dapat memicu berbagai permasalahan emosional, seperti kecemasan dan depresi. Penting untuk diingat bahwa empati adalah sebuah anugerah, bukan beban. Kita dipanggil untuk berbagi cahaya kita dengan dunia, namun bukan berarti kita harus menanggung beban dunia di atas pundak kita. Marilah kita belajar untuk membedakan antara empati dan ketergantungan. Kita dapat memberikan dukungan tanpa harus menyerahkan kekuatan kita. Kita dapat hadir bagi sesama tanpa harus kehilangan diri sendiri. Banyak di antara kita yang percaya bahwa kita telah memilih pengalaman hidup ini sebagai bagian dari perjalanan jiwa yang lebih besar. Setiap tantangan yang kita hadapi adalah sebuah kesempatan untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk mendekatkan diri pada jati diri kita yang sejati. Dalam perjalanan spiritual kita, keseimbangan adalah kunci. Kita harus belajar untuk mencintai diri sendiri sebagaimana kita mencintai orang lain. Kita harus belajar untuk memberikan tanpa harus merasa terkuras. Dan kita harus belajar untuk menerima bahwa setiap jiwa memiliki jalannya sendiri. Dalam tarian kosmik kehidupan, rintangan bukanlah penghalang, melainkan batu loncatan menuju pertumbuhan spiritual yang lebih tinggi. Melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk evolusi adalah bentuk kasih sayang tertinggi terhadap diri sendiri. Jangan biarkan ego orang lain mendikte ritme jiwa Anda. Ketika kita memberikan tanpa batas, tanpa mengisi kembali energi kita, kita menjadi seperti lilin yang perlahan padam. Merawat diri adalah bentuk ibadah yang paling murni. Dengan demikian kita mampu menyinari dunia dengan cahaya yang lebih terang dan lebih lama. Perjalanan spiritual adalah sebuah simfoni yang indah, lengkap dengan nada-nada tinggi dan rendah. Setiap pengalaman,
baik suka maupun duka, adalah notasi dalam komposisi hidup kita. Dengan merangkul semua aspek diri, kita menjadi instrumen yang harmonis dalam orkestra semesta. Ingatlah, Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Alam semesta selalu mendukung pertumbuhan Anda. Jangan terjebak dalam perfeksionisme yang menghancurkan. Kesempurnaan adalah ilusi. Yang sejati adalah keaslian. Jadilah diri Anda yang paling otentik, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ketika kita memilih dengan bijaksana beban yang kita pikul, kita menjaga keseimbangan energi dalam diri. Dengan demikian, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga melindungi diri dari energi yang menguras. Tetaplah membumi, rawat kesejahteraan Anda, dan terus cari keseimbangan dalam segala hal yang Anda lakukan. Perjalanan Anda adalah salah satu tantangan yang sangat besar dan hadiah yang luar biasa. Semoga Anda menemukan kekuatan untuk menghadapi kegelapan dan kebijaksanaan, untuk menghargai cahaya. Sampai jumpa lagi. Teruslah bersinar, tetap terbuka, dan tetap setia pada diri sendiri. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya akan sangat senang jika Anda menekan tombol suka jika Anda belum melakukannya. Jangan malu. Tinggalkan komentar dan bagikan video ini dengan keluarga, teman, dan siapa saja yang menurut Anda perlu mendengar pesan ini. Dukungan Anda akan membantu menyebarluaskan pesan ini dan menjangkau lebih banyak orang yang mungkin mendapat manfaat darinya. Oh, dan jangan lupa untuk memeriksa video terbaru kami di sini. Semoga hidup Anda penuh dengan kebahagiaan dan keberlimpahan.